Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi ramai banget di mana-mana, tapi kita akan lihat dari sudut yang mungkin jarang Anda dengar. Kita mau kupas tuntas soal kecerdasan artifisial atau AI. Bukan cuma gimana AI mengubah cara kita kerja, tapi juga cara kita berpikir, khususnya di dunia penelitian akademik. Nah, untuk memandu kita punya sumber yang luar biasa. Kita akan mengutip dari buku Kecerdasan Artifisial dalam Metodologi Akademik. Betul, ini karya Profesor Eko Nursanti. Yap. Dan misi kita kali ini sebetulnya simple, tapi juga rumit. Kita mau coba jawab satu pertanyaan besar. Kalau AI bisa meringkas ratusan jurnal dalam sekejap, peran manusia itu apa yang tersisa? Pertanyaan yang bagus sekali. Bareng-bareng apa artinya ini buat Anda semua? Baik yang lagi ngerjain skripsi, mimpin tim riset, atau ya sekedar ingin berpikir lebih tajam di era sekarang. Oke, buku ini dibuka dengan gambaran yang menurut saya sangat kuat. Dikatakan kalau dunia akademik itu sekarang kayak lagi berdiri di persimpangan jalan. Betul, sebuah persimpangan. Di satu sisi, ada AI yang menawarkan kemudahan yang luar biasa. Cepat, efisien, akses data tak terbatas. Tapi di sisi lain ada semacam kegelisahan. Kegelisahan yang sangat mendasar ya. Jangan-jangan inti dari kegiatan ilmiah, proses berpikir kritis, bergulat sama ide, ragu-ragu, semua itu pelan-pelan kita serahkan ke mesin. Gimana menurut Anda? Keresahan ini terasa nyata kan? Sangat nyata. Dan keresahan itu bukan sekedar ketakutan tanpa dasar. Itu jadi benang merah di seluruh buku ini. Profesor Eko menekankan satu hal yang fundamental. Secanggih apapun sebuah AI, ia itu nggak punya empati, nurani, dan kesadaran etis. Nah, itu dia kuncinya. AI bisa dilatih dengan jutaan data tentang kemiskinan. Ia bisa nulis esai yang fasih banget soal penderitaan. Tapi AI nggak akan pernah bisa merasakan gimana rasanya lapar. Betul sekali. Karena itulah posisi AI harus jelas dari awal. Buku ini mengusulkan istilah yang bagus. AI itu sebagai mitra yang dikendalikan, bukan pengganti nalar. Tunggu, ini menarik. Tapi bukannya banyak yang menolak ide ini? Saya kenal banyak dosen yang khawatir ini bikin mahasiswa jadi malas mikir. Tentu, kekhawatiran itu valid sekali. Takutnya mahasiswa cuma copy-paste dari AI tanpa benar-benar paham isinya. Buku ini menjawab itu nggak? Justru disitulah tantangannya. Buku ini nggak menyangkal resiko itu, malah diakui sebagai resiko terbesar. Tapi solusinya bukan menolak, Melainkan? mendefinisikan ulang peran. Ini soal pembagian kerja yang cerdas. Coba bayangkan Anda seorang koki. Oke. Dulu, Anda harus cincang bawang, kupas kentang, semua dikerjain sendiri. Sekarang ada food processor. Iya, Apakah itu membuat Anda jadi koki yang lebih buruk? tentu nggak. Tentu tidak, kan? Kalau Anda pakai waktu ekstra itu untuk bereksperimen resep baru, menata plating lebih indah, dan mikirin filosofi masakan Anda, Jadi AI itu ibarat food processor untuk para peneliti. tepat. Biarkan AI melakukan pekerjaan berat yang repetitif. Misalnya merangkum 50 artikel buat tinjauan pustaka awal, Oke. atau mencari anomali di set data ribuan baris, atau bahkan bantu visualisasi data. Itu semua mencincang bawangnya. Paham. Tapi keputusan tentang resep apa yang mau dimasak, metodologi mana yang paling etis, gimana menafsirkan keheningan narasumber pas wawancara, Hal-hal yang manusiawi ya. dan keberanian mengambil kesimpulan yang mungkin nggak populer. Itu semua tetap 100% tugas manusia. Peran peneliti nggak hilang, justru jadi lebih fokus. Fokus pada kebijaksanaan, intuisi, dan keberanian moral. Tepat hal-hal yang nggak punya algoritma. Oke, analogi Koki tadi membantu sekali, tapi saya jadi kepikiran, apa sih yang bikin AI ini beda secara fundamental? Maksud saya, dulu waktu saya skripsi, saya pakai SPSS buat olah data statistik. Ya. Itu kan juga alat bantu yang canggih pada masanya. Apa bedanya? Rasanya sama-sama alat untuk mempermudah kerja kan? Itu pertanyaan krusial, dan buku ini memberikan konteks historis yang sangat mencerahkan. Coba kita mundur sedikit. Alat-alat kayak mesin cetak, kalkulator, atau bahkan SPSS yang Anda sebut tadi, Iya. semuanya itu adalah alat yang memperluas kapasitas kita. Memperluas, oke. Mesin cetak memperluas jangkauan tulisan, kalkulator memperluas kecepatan hitung, tapi semua alat itu sifatnya pasif. Pasif, maksudnya? Mereka kerja murni berdasarkan instruksi eksplisit. Anda masukkan rumus ke SPSS, tekan enter, dia kasih hasil sesuai perintah, titik. Dia nggak ikut campur dalam proses berpikir Anda. Dia hanya eksekutor perintah, ya. Benar.
Nah, disinilah letak pergeseran seismiknya. AI itu bukan sekedar eksekutor. Tapi Ia bisa meniru cara kita berpikir. Kuncinya di kata meniru ya. meniru bukan memahami. Tepat. Dia nggak benar-benar paham, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang terlihat seperti hasil pemikiran. Kerjanya bukan lagi berdasarkan perintah langsung, tapi dengan ngenalin pola dari miliaran data yang udah dia konsumsi. Wow. Dia bisa menghubungkan ide, menyusun argumen, bahkan nulis puisi. Sesuatu yang sebelumnya kita anggap eksklusif milik manusia. Oke, saya mulai nangkap bedanya. Di buku ini ada gambar satu, visual timbangan yang seolah membandingkan dua jenis teknologi ini. Saya jadi kebayang analogi lain. Silakan. Kalau alat konvensional seperti SPSS itu ibarat palu. Anda yang 100% nentuin di mana paku harus dipukul, seberapa keras. Anda arsitek sekaligus tukangnya. Bener. Nah, AI ini lebih kayak asisten magang yang super jenius, yang udah baca semua buku arsitektur di dunia. Hahaha, iya. Anda bisa tanya dia, dan dia akan jawab, berdasarkan analisis ribuan desain, sebaiknya pondasinya diperkuat di titik ini. Dia bisa kasih saran berlian, tapi dia nggak benar-benar paham kenapa kita bangun rumah ini. Untuk siapa rumah ini? Dan apa arti sebuah rumah buat keluarga yang akan tinggal di dalamnya. Analogi yang sempurna. Asisten magang jenius tapi tanpa pemahaman. Dan kalau kita merujuk ke tabel 1 di buku ini, istilah teknisnya dirumuskan dengan tajam. Teknologi konvensional itu alat bantu mekanis. Oke, Sementara AI adalah mitra berpikir semi-kognitif. mitra berpikir. Kata mitra ini yang berbahaya sekaligus potensial. Berbahaya karena saking pintarnya si asisten ini, kita bisa tergoda menyerahkan semua keputusan ke dia. Benar juga ya. Kita bisa keliru menganggap sarannya sebagai kebenaran final, padahal itu cuma probabilitas statistik berdasarkan data masa lalu. Disitulah resiko metodologis terbesarnya. Ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Kalau kita lihatnya sebagai mitra, bukan cuma alat, berarti kita harus hati-hati banget mendefinisikan tugasnya. Tepat sekali. Apa yang boleh kita serahkan ke mitra ini, dan apa yang mutlak harus kita kerjakan sendiri. Buku ini membahasnya kan? Tentu saja, dan ini mungkin bagian paling praktis dan penting dari buku ini. Penulisnya membedah ini di tabel 2 dengan dua konsep yang harus kita pegang erat. Apa itu? Perbedaan antara otomasi kerja dan otomasi berpikir. Keduanya sering kita campur adukan. Padahal beda ya. Padahal yang satu itu sahabat peneliti, sementara yang satunya lagi bisa jadi musuh terbesarnya. Oke, mari kita bedah satu persatu. Otomasi kerja dulu. Kalau dari contoh di tabel, ini sepertinya hal-hal yang bagus ya. Misalnya mentranskripsi wawancara 1 jam, yang biasanya butuh berjam-jam, sekarang bisa selesai dalam hitungan menit. Betul. Atau merapikan daftar pustaka, yang formatnya rumit dan sering bikin pusing. Ini kan jelas-jelas membantu. Tepat sekali. Otomasi kerja adalah sahabat kita. Itu semua tugas yang sifatnya teknis, repetitif, dan nggak perlu penilaian mendalam. Oke, Mengalihkannya ke AI itu cerdas. Itu membebaskan waktu dan energi mental kita dari pekerjaan administratif. Jadi kita bisa lebih fokus ke inti penelitian. Berpikir. tapi Tapi, disinilah kita harus pasang rambu peringatan yang sangat besar. Karena ada godaan untuk melangkah lebih jauh. ke otomasi berpikir. Saya punya contoh nyata. Gimana tuh? Saya pernah bimbing mahasiswa yang kerangka teorinya rapih banget, bahasanya bagus sekali. Tapi pas ujian, saya tanya, oke, teori ini menarik. Tapi kenapa kamu pilih teori A, bukan teori B yang juga relevan? Lalu? Dia terdiam, nggak bisa jawab. Wah, Kenapa? Karena dia nggak melalui proses bergulat dengan teori-teori itu. Dia cuma minta AI untuk buatkan kerangka teoretis untuk topik ini. jadi dia dapat hasilnya, tapi prosesnya hilang. Persis, dia jadi penerima hasil tanpa refleksi, persis seperti yang diperingatkan dalam buku ini. Wah, itu cerita yang menakutkan sekaligus sangat mungkin terjadi ya. Saya baru sadar, jadi saat saya pakai AI untuk rapikan daftar pustaka, itu otomasi kerja. Aman. Aman. Tapi saat saya tanya, apa kelemahan argumen saya ini, lalu saya langsung pakai jawabannya tanpa mikir lagi. Nah, itu sudah masuk otomasi berpikir. Garisnya tipis sekali ya. Gampang banget tergelincir dari efisiensi
ke kemalasan intelektual. Sangat tipis. Dan untuk menjaga agar kita tidak tergelincir, kita nggak bisa cuma mengandalkan aturan teknis. Disitulah buku ini membawa kita ke lapisan yang lebih dalam. Kalau garis batasnya setipis itu, berarti kita butuh semacam panduan fundamental ya. Bukan cuma panduan teknis cara pakai, tapi panduan cara berpikir sebelum kita sentuh teknologinya. Sepertinya buku ini menawarkan itu. Benar. Penulisnya menyarankan kita untuk punya semacam kompas filosofis. Kompas filosofis. Mungkin kedengarannya berat, tapi sebetulnya sangat praktis. Ada 3 pertanyaan dasar dari filsafat ilmu yang sekarang jadi super relevan. Pertanyaan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, Sebelum kita tanya ke AI, kita harus tanya ke diri sendiri dulu. oke. Mari kita coba pahami satu persatu. Yang pertama, ontologi. Ini kalau nggak salah tentang hakikat dari apa yang kita teliti kan? Gimana hubungannya dengan AI? Tepat, ontologi bertanya, apa sih sebenarnya yang kita teliti ini? Contohnya gini, katakanlah Anda mau meneliti fenomena depresi di kalangan remaja. Oke, Dengan cara menganalisis jutaan cuitan di Twitter pakai AI. AI mungkin akan nemuin pola bahasa, emoji, jam posting yang sangat akurat secara statistik. ya. Tapi pertanyaan ontologisnya adalah, apakah depresi yang didefinisikan oleh kumpulan kata kunci dan pola digital ini adalah benda yang sama dengan penderitaan nyata yang dialami seorang remaja di kamarnya? Tentu beda. Tentu tidak kan. Yang satu itu representasi algoritmik. Yang satunya lagi pengalaman manusiawi. Sadar akan perbedaan ini bikin kita nggak gagabah menyamakan data dengan realitas. Saya paham. Jadi AI memberi kita peta, tapi kita nggak boleh lupa kalau peta itu bukan wilayah yang sebenarnya. Tepat sekali. Oke, lalu yang kedua, epistemologi. Ini soal cara kita dapat pengetahuan kan? Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu? Persis. Pertanyaan epistemologis di era AI jadi begini. Apakah tahu yang didapat dari ringkasan AI dalam 5 menit itu sama nilainya dengan tahu yang didapat setelah baca 5 buku, mencoret-coret isinya, dan debat sama teman seminggu? Jelas beda rasanya. AI menyajikan pengetahuan sebagai produk jadi. Tapi secara tradisional, pengetahuan di dunia akademik itu sebuah proses. Proses kebingungan, proses menemukan koneksi. Proses pencerahan. Dengan mengandalkan AI untuk jawaban instan, kita berisiko kehilangan otot intelektual yang cuma bisa dilatih lewat perjuangan itu. Kita tahu apa jawabannya, tapi nggak tahu bagaimana kita sampai ke sana. Betul! Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting. Aksiologi, ini soal nilai dan tujuan. Untuk apa pengetahuan ini diciptakan? Dan inilah yang AI sama sekali nggak bisa jawab. AI bisa bantu Anda rancang sistem pengawasan kota yang sangat efisien. Tapi dia nggak akan pernah bisa kasih tahu Anda apakah sistem itu adil atau menindas. Dia nggak punya nilai. Dia nggak punya. Dia bisa bantu Anda temukan cara ekstrak sumber daya alam lebih cepat, tapi dia nggak akan bertanya soal dampaknya pada komunitas adat di sekitarnya. Pertanyaan tentang tujuan untuk keadilan, kemanusiaan, keberlanjutan menjadi semakin krusial justru karena teknologinya begitu kuat dan netral. Jadi kita penelitinya yang harus mengambil sikap etis. Betul, dan itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa diotomatisasi. Wow, jadi kompas ini, ontologi, epistemologi, aksiologi, bukan sekedar teori usang, tapi jadi alat navigasi yang sangat praktis di zaman sekarang. Sebelum kita buka ChatGPT, kita harus berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang saya teliti? Bagaimana cara terbaik memahaminya? Dan untuk kebaikan, apa saya melakukan ini? Tepat sekali. Itu benar-benar mengembalikan fokus dan tanggung jawab ke manusianya. Oke, setelah pembahasan yang begitu kaya ini, mari kita coba tarik beberapa benang merahnya. Kalau saya simpulkan, poin pertama yang paling menonjol adalah AI ini bukan sekedar alat, Betul. tapi mitra berpikir semi-kognitif. Istilah ini penting karena mengubah cara kita berinteraksi dengannya. Bukan lagi cuma memberi perintah, tapi berdialog. Artinya kita harus lebih kritis. Kedua, garis batas yang harus kita jaga dengan waspada adalah antara otomasi kerja yang membebaskan, Dan otomasi berpikir. yang membahayakan. Mengetahui kapan kita melewati batas itu adalah keterampilan baru yang paling fundamental. Dan yang ketiga, ini yang paling melegakan sekaligus menantang. Di tengah teknologi yang seolah bisa melakukan segalanya, peran manusia dalam hal kebijaksanaan, etika, dan keberanian mengambil sikap Justru menjadi jauh lebih penting. bukan berkurang ya,
Teknologi ini nggak menggantikan kita, tapi memaksa kita untuk jadi versi peneliti yang lebih baik dan lebih sadar. Anda merangkumnya dengan sangat baik, dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu gagasan provokatif dari buku ini. Oke, Alih-alih melihat AI sebagai ancaman atau solusi ajaib, sumber ini mengajak kita untuk melihatnya sebagai sebuah cermin. sebuah cermin. Iya, sebuah cermin. Jadi, lain kali saat Anda menggunakan alat-alat ini, entah untuk kerja, studi, atau sekedar iseng, coba berhenti sejenak dan tanya pada diri sendiri. Apa yang sedang dipantulkan oleh cermin ini tentang proses berpikir saya? Apakah interaksi dengan AI ini membuat saya lebih penasaran, lebih kritis, dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih tajam? Atau sebaliknya, apakah ia justru membuat saya lebih pasif, lebih cepat puas dengan jawaban pertama, dan berhenti bertanya? Itu pertanyaan yang dalam sekali. Itulah pertanyaan sesungguhnya yang perlu kita renungkan bersama, jauh melampaui perdebatan tentang teknologinya itu sendiri. Sebuah cermin itu cara pandang yang kuat sekali untuk direnungkan. Pertanyaannya akan terus relevan, nggak peduli secanggih apapun teknologinya nanti. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa.